Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Dokter Salah Server. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Hansen yang mendengar kabar bahwa Raymond menolak tawaran dari klinik ternama itu pun langsung segera menghampiri Raymond yang sedang tidur di kamarnya. Hansen pun berkata, "Raymond, apa benar kau menolak tawaran klinik Raul? Kenapa kau melakukan itu? Raul jauh lebih besar dari Maple dan memiliki fasilitas yang lebih baik juga." Mendengar hal itu, Raymond pun langsung terbangun dari tidurnya dan menjawab pertanyaan Hansen tadi dengan berkata, "Hah, aku berniat untuk mendirikan klinikku sendiri." Mendengar jawaban itu, Hansen pun terkejut. Raymond pun kembali menjelaskan, "Udah ku bilang, aku dapat pinjaman uang. Akan kugunakan uang itu untuk membangun klinikku sendiri." Mendengar penjelasan itu, Hansen yang masih penasaran itu pun berkata, "Tapi, kau kan baru saja lulus tes kualifikasi healer. Jadi omong kosong apa ini tentang mendirikan klinikmu sendiri? Kau pikir mudah mendirikan klinik? Kau setidaknya harus mendapatkan pengalaman di klinik Raul terlebih dahulu." Mendengar hal itu, Raymond berkata, "Aku tahu itu tidak akan mudah, tapi aku akan tetap melakukannya. Aku akan menjadi mandiri segera setelah aku menjadi healer resmi." Setelah mengatakan hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Rankku saat ini adalah beginner resident. Aku perlu merawat pasien sebanyak mungkin untuk maju lebih baik. Kalau aku pergi ke klinik Raul atau tempat lain yang sebesar itu, aku hanya akan diasingkan oleh healer senior dan melihat lebih sedikit orang. Terutama karena teknik medisku dipandang rendah oleh healer tower. Aku harus mandiri sehingga aku bisa merawat pasien tanpa ada yang menilaiku." Lalu, Hansen yang masih penasaran itu pun kembali bertanya, "Kau akan mendirikannya di mana? Semua tempat di sekitar sini ditempatin oleh klinik besar. Tidak ada tempat untukmu di sini." Raymond pun menjawab, "Ada satu lokasi, wilayah Teluk itu." Mendengar jawaban itu, Hansen kembali bertanya, "Kalau wilayah Teluk itu adalah daerah miskin?" Raymond menjawab, "Yap, benar. Aku akan mendirikan klinik di daerah miskin." Hansen kembali bertanya, "Kenapa? Kau akan berjuang sangat keras dan bahkan tidak menghasilkan uang." Raymond menjawab, "Tapi aku akan bisa melihat pasien yang tak ada habisnya." Setelah mengatakan hal itu, Raymond pun berkata di dalam hatinya, "Begitulah caraku membangun pengalamanku dan akhirnya menjadi healer terhebat dan terkaya." Lalu di sisi lain, di ruangan pangeran ketiga, yaitu Limerton. Limerton yang mendengar berita bahwa Raymond menolak tawaran dari klinik Raul itu berkata, "Raymond menolak proposal klinik Raul dan akan mendirikan kliniknya sendiri. Sungguh tak terduga. Aku yakin dia akan menerima proposal dari klinik Raul." Setelah mengatakan hal itu, Limerton pun berkata di dalam hati, "Aku akan memberinya kesempatan besar sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengurus hal-hal dengan Count August, tapi dia membuang kesempatannya sendiri." Limerton pun mengingat kejadian sebelumnya, yang dimana dirinya sedang berbicara dengan Count August dengan berkata, "Karena dia menyelamatkan putramu yang menyampaikan informasi kepadaku, aku akan mendorongnya untuk bekerja di klinik Raul sebagai cara untuk membayar Raymond." Setelah mengingat hal itu,
Limerton pun berkata kepada pengawalnya saat dia menjadi cukup berguna setelah di klinik Raoul. Aku akan meminta dia melayani di sisiku. Mendengar perkataan itu, pengawalnya pun bertanya, apa Anda mengakui teknik medis Sir Raymond yang mulia? Limerton menjawab, selama kau bisa menyelamatkan seseorang, siapa peduli teknik apa yang kau gunakan. Tapi karena dia melepaskan kesempatannya sendiri, kurasa hubungan kita berakhir di sini. Anak haram. Baiklah, jadi di mana dia mau mendirikan kliniknya? Pengawalnya menjawab, katanya dia akan mendirikan kliniknya di wilayah Teluk. Mendengar hal itu, Limerton pun terkejut dan berkata, wilayah Teluk? Wilayah Teluk merupakan kawasan miskin yang terletak di pinggiran barat laut. Itu benar-benar daerah tanpa hukum. Tidak ada bangsawan yang berani mengunjungi daerah ini. Sekitar 100 tahun yang lalu, kerajaan Houston kalah perang dari musuh bebuyutan mereka, kerajaan Roten, dan wilayah yang signifikan di selatan hilang. Para pengungsi dari kejadian ini yang kehilangan rumah mereka dipindahkan ke kota pinggiran, dan mereka membentuk kota besar di wilayah Teluk. Kerajaan tidak dapat merawat mereka dengan baik karena seluruh bangsawan terhuyung-huyung karena kalah perang. Dan setelah 100 tahun, itu berubah menjadi parasit berbahaya yang tidak bisa dihilangkan. Raja Oden mencoba masuk pada satu titik setelah sekian lama. Bahkan, tidak sekalipun pangeran kedua Kairen yang sangat karismatik, maupun pangeran ketiga Limerton yang dingin dan cerdas, maupun pangeran keempat Saitil yang benar-benar berbakat dalam ilmu pedang. Mereka semua gagal menstabilkan wilayah Teluk. Setelah mengingat kejadian suram tersebut, Limerton pun kembali berkata, di wilayah Teluk, tempat ketiga pangeran gagal, Shadow Prince muncul. Aku penasaran bagaimana kelanjutannya. Di sisi lain, kembali di klinik, Para healer pun sedang membicarakan rencana dari Raymond mengenai dirinya yang ingin membuka klinik di wilayah Teluk. Tidak ada habisnya, mereka pun masih menghina rencana Raymond tersebut dengan mengatakan bahwa desa miskin yang berantakan seperti itu cocok untuk Raymond, si anak haram yang kotor. Di luar klinik, terlihat Raymond sudah bersiap untuk pergi ke wilayah Teluk, sehingga para warga yang melihat hal itu pun menjadi khawatir dan berkata, oh tidak, healer, kenapa Anda pergi ke daerah miskin? Jangan, itu terlalu berbahaya. Anda tidak tahu apa yang bisa terjadi pada Anda di sana. Melihat mereka begitu khawatir, Raymond pun berkata, aku akan berhati-hati, jadi tidak perlu khawatir. Aku pasti akan berhasil dan buka cabang di sini, jadi pastikan untuk menggunakan layananku. Kemudian, Hansen pun datang menghampiri Raymond dan memberikan surat kepadanya sambil berkata, Raymond, ada surat untukmu. Melihat hal itu, Raymond pun bertanya, surat? Raymond dan Hansen pun segera pamit kepada warga sekitar dan segera pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Raymond yang mengingat perkataan Hansen sebelumnya itu pun berkata, aku akan membacanya di jalan. Jadi, berikan suratnya padaku. Mendengar hal itu, Hansen pun memberikan surat tadi kepada Raymond. Raymond terkejut melihat orang yang mengirim surat itu kepadanya, yaitu Putri Sophia. Raymond yang penasaran langsung membuka surat itu. Dan ternyata isi pesan dari Putri Sophia adalah, kau bodoh karena kau pergi ke wilayah Teluk. Melihat isi itu, Raymond pun berkata di dalam hati, dia masih bocah yang manja. Raymond pun segera meremas surat itu dan membuangnya. Lalu, Hansen yang memiliki pertanyaan itu pun berkata, Raymond,
Tidak bisakah kau mempertimbangkannya? Setidaknya sekali lagi. Itu bukan sesuatu yang harus kau lakukan, hanya karena kau ingin melihat lebih banyak pasien. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi tempat itu sangatlah berbahaya. Mendengar hal itu, Raymond pun berkata, "Tidak, aku sangat tahu, karena aku dulu tinggal di sana." Mendengar jawaban itu, Hansen pun terkejut. Raymond pun kembali menjelaskan, "Kau tidak tahu, aku dari desa miskin itu." Setelah mendengar penjelasan itu, Hansen pun berkata di dalam hati, kalau dipikir-pikir, katanya Shadow Prince tumbuh di desa miskin sebelum datang ke istana. Raymond pun kembali berkata, "Aku dulu tinggal di sana sebelum ibuku meninggal, dan aku harus datang ke sini untuk tinggal di istana. Tidak ada bedanya dengan rumahku." Setelah mengatakan hal itu, Raymond pun mengingat masa lalunya dan berkata dalam hati, "Orang-orang menganggap desa miskin semacam neraka, tapi itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Itu hanyalah tempat lain di mana orang tinggal. Desa miskin adalah tempat yang lebih hangat bagiku daripada istana kerajaan ataupun klinik Blaylen." Setelah mengingat hal itu, Raymond kembali berkata, "Itu selalu menjadi impianku sejak kecil untuk mendirikan klinik di desa miskin. Jadi, jangan terlalu khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku hanya perlu berhati-hati." Mendengar hal itu, Hansen pun terdiam sejenak. Setelah memikirkan sesuatu, Hansen pun berkata kepada Raymond bahwa dirinya ingin ikut bersama Raymond. Mendengar hal itu, Raymond pun sontak terkejut. Hansen pun berkata, "Bukankah lebih baik berpergian berpasangan daripada pergi ke sana sendirian?" Mendengar hal itu, Raymond pun berkata, "Iya sih, tapi kau dapat proposal dari klinik Maple kan?" Hansen yang masih ingin ikut itu pun berkata, "Tidak apa-apa. Tempat itu penuh dengan orang-orang yang gila akan uang, bahkan lebih dari klinik Blaylen." "Sialan kotor." Raymond yang mendengar hal itu pun berkata, Aku juga suka uang." Setelah mengatakan hal itu, Raymond pun berkata dalam hati, "Alasan aku pergi ke wilayah Teluk adalah untuk mendapatkan pengalaman di sana dan menjadi kaya raya. Meskipun kau bilang begitu, aku sudah tahu betapa pedulinya kau dengan pasien. Aku lebih memilih bekerja untukmu, Raymond, daripada para healer penggila uang itu. Tapi aku punya satu permintaan. Tolong izinkan aku mempelajari teknik medismu dengan mengamatimu." Mendengar hal itu, Raymond pun terkejut dan bertanya, "Kau ingin mempelajari teknik medisku? Tapi aku tidak di tingkat di mana aku bisa mengajar siapapun." Setelah mengatakan hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Aku hanya seorang beginner resident, jadi bagaimana mungkin aku bisa mengajari seseorang?" Hansen yang mendengar pertanyaan Raymond tadi pun jadi patah semangat dan berkata di dalam hati, "Kurasa dia tidak ingin mengajari siapapun." Tiba-tiba muncul pemberitahuan sistem di hadapan Raymond yang berisi, "Hansen telah meminta untuk belajar dari Anda. Apakah Anda menerima dia sebagai murid Anda? Setelah Anda menerima, mode pelatihan murid akan diaktifkan." Melihat hal itu, Raymond pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Hah? Mode pelatihan murid? Apa ini?"